Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat yang tak terhitung jumlahnya dan yang pasti kita tidak dapat menghitungnya. Dari nikmat yang dianggap kecil sampai nikmat yang dianggap paling besar, yang padahal sesungguhnya tidak ada nikmat yang kecil. Semua nikmat adalah besar, karena yang mengaruniakan nikmatnya adalah yang maha besar. Termasuk kepada kita saat ini Allah Ta'ala memberikan nikmat yang terbesar, yaitu bisa dengan mudah melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat adzan dikumandangkan, yaitu di masjid. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari semenjak kita bangun tidur, berwudu, berangkat dari rumah ke masjid ini, dicatat di sisi Allah Ta'ala dalam buku catatan amal soleh kita, amal yang ikhlas, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan. Salawat dan salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan, rahmat juga selalu Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kajian kita masih tetap tentang adab-adab membaca Al-Quran. Ada sedikit permasalahan fikih yang perlu disampaikan pada pertemuan sekarang, yaitu tentang membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabu ay yaqra'al qur'ana wa huwa ala taharatin. Ini sepertinya pelajaran yang kemarin, cuman kemarin belum didetailkan. Disunahkan atau dianjurkan bagi orang yang hendak membaca Al-Qur'an agar bersuci terlebih dahulu. Maksudnya itu berwudu. Fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimina. Jika ia membacanya dalam keadaan berhadas, maksudnya berhadas kecil, tidak punya wudu, jaza, maka itu boleh menurut kesepakatan ulama kaum muslimin. Artinya membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu pun itu boleh. Hanya yang dianjurkan, yang utama adalah membacanya dalam keadaan berwudu. Dan hadis-hadis mengenai kebolehan membaca Al-Quran tanpa wudu ini begitu banyak. Berkata Imam Al-Haramain, la yuqalu wa la yuqalu irtakaba makruhan. Kata Imam Al-Haramain, tidak boleh kita mengatakan kepada orang yang membaca Quran tanpa berwudu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang makruh. Tidak boleh mengatakan dia telah melakukan sesuatu yang makruh. Tetapi bagaimana mengatakannya? Bal huwa tarikun lil afdol. Tapi dia itu meninggalkan sesuatu yang afdol. Maksud nama ngelakukan sesuatu kurang baik gitulah. Bukan makruh, tapi tidak utama,
tidak utama, melakukan sesuatu yang tidak utama. Fa'ilam yajidil ma'a tayammama. Jika tidak mendapati air untuk berwudu, maka hendaklah bertayamum ketika kita akan membaca Al-Quran. Kalau sudah bertayamum bukan hanya baca Quran, sholat pun boleh. Wal mustahadatu fi zamanil mahkumi bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhdisi. Adapun wanita yang istihadah, apa itu istihadah? Istihadah itu wanita mengeluarkan darah dari farjinya bukan pada masa haid. Itu namanya istihadah, darah penyakit. Jadi itu bukan darah haid, darahnya itu darah penyakit karena dia mengeluarkan darahnya itu bukan pada waktu haid. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang pernah mengalami ya. Jadi kalau haid itu kan ada waktunya, ada kebiasaannya, ada batasannya juga. Misalnya ada yang satu minggu, ada yang 10 hari. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i itu maksimalnya 15 hari haid itu. Nah kalau lebih daripada itu namanya istihadah, darah penyakit. Nah bagaimana kalau wanita yang istihadah yang mengalami pendarahan di luar waktu haid, yang mana sebetulnya ketika itu dia dihukumi sedang suci bukan sedang haid, maka wanita yang seperti itu dihukumnya hukum orang yang berhadas kecil, bukan hukum orang yang haid. Karena haidnya kan udah habis masanya tuh sesuai dengan kebiasaannya. Nah ini udah habis masa kok masih keluar darah terus, maka pada saat itu dia dihukumi muhdis, orang yang berhadas, tapi bukan sedang haid, bukan orang yang haid, beda. Hukum orang yang berhadas dengan hukum orang yang haid beda. Jadi dihukumnya seperti wanita yang suci tapi tidak punya wudu gitu, muhdis itu. Wa amal junubu, artinya kalau dia muhdis, kalau sedang istihadah itu boleh membaca Quran. Kalau sedang istihadah itu boleh baca Quran, baik dalam keadaan berwudu yang utama ataupun dalam keadaan tidak berwudu tetapi kurang utama. Wa amal junubu wal haidu. Nah, ini sekarang baru yang bukan muhdis ini, tapi junub dan haid. Adapun wanita yang haid dan laki-laki yang junub, kalau junub kalau haid hanya wanita aja, kalau junub bisa laki-laki bisa perempuan. Junub itu adalah hadas besar disebabkan pertemuan dua alat kelamin walaupun tidak mengeluarkan sperma, itu dihukumnya junub. Pertemuan dua alat kelamin laki-laki dan perempuan, suami dan istri, walaupun tidak keluar sperma itu dihukuminya junub. Dia wajib mandi. Yang kedua dihukumi junub keluar sperma walaupun tidak bertemu dua alat kelamin. Keluar sperma walaupun tidak bertemu dua alat kelamin, itu dihukumnya junub, maka dia berhadas besar. Orang yang junub dan wanita yang haid, maka bagi mereka itu haram membaca Al-Quran. Bagi mereka haram membaca Al-Quran. Sawaun kana ayatan au aqalla minha, sama ada membacanya satu ayat atau kurang dari satu ayat, baik membacanya satu ayat ataupun kurang dari satu ayat. Wa yajuzu lahuma ijra'ul qur'ani ala qalbihi min ghairi talaffuzin bihi.
Tetapi boleh bagi keduanya, bagi yang junub dan yang haid ini mengikuti bacaan Al-Quran di dalam hatinya tanpa melafazkan dengan lisannya. Misalnya dia melihat mushaf lalu mengiringi bacaan mushaf itu dengan hati, bukan dengan lisan, maka itu boleh. Wa ajma'al muslimuna ala jawazit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri was salati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika minal azkari lil junubi wal haidi. Dan telah sepakat ulama kaum muslimin, ijma, konsensus para ulama atas bolehnya bagi orang yang junub dan haid membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan sholawat kepada baginda Nabi serta zikir-zikir yang lainnya. Jadi kalau membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, dan zikir-zikir lainnya itu walaupun bagi orang yang junub dan yang sedang haid itu hukumnya boleh, tidak dilarang. Qala ashabuna wa kadza idza qala li insanin ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa qasada bihi ghairal qur'ani fahuwa jaizun. Berkata ashab kami, kata Imam An-Nawawi, demikian pula apabila seseorang mengatakan kepada kawannya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambillah Alkitab, Al-Quran dengan kekuatan. Kalimat ini terdapat di dalam surah Maryam ayat 12. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Akan tetapi ketika orang itu mengucapkan demikian, dia tidak bermaksud tilawah Quran, tapi dia bermaksud menyuruh kawannya yang bernama Yahya untuk mengambilkan mushaf Al-Quran. Dia punya kawan namanya Yahya, disuruh oleh dia untuk mengambilkan mushaf Al-Quran. Maka dia mengucapkan, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Kalau dia tidak bermaksud tilawah Quran ketika mengucapkan kalimat itu hukumnya boleh walaupun dia sedang junub. Padahal kalimat itu terdapat di dalam surah Maryam ayat 12. Wa kadza ma asbahahu, demikian pula ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang semisal dengan itu. Wa yajuzu lahum ayyaqula indal musibati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza lam yaqsidil qiraah. Demikian pula boleh bagi orang yang junub dan wanita yang haid mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah atau ketika mendengar orang yang terkena musibah. Dia boleh mengucapkan kalimat itu walaupun kalimat itu terdapat di dalam Al-Quran, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 165, jika dia mengucapkannya tidak bermaksud tilawah Quran, tetapi mengamalkan sunnah mengucapkan innalillahi ketika mendengar orang mendapat musibah atau ketika dia sendiri terkena musibah. Misalnya ada seseorang baru bangun tidur, malamnya habis hubungan suami istri, dia dapat berita di telepon atau di WA, dibuka si fulan meninggal dunia, lalu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal dia belum mandi, kan junub tuh belum mandi, maka itu boleh karena dia tidak bermaksud tilawah Quran, tapi maksudnya mengamalkan sunnah, mengucapkan tarji itu kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya tarji, kalimat tarji. Maka itu boleh karena dia bukan bermaksud membaca Al-Quran. Demikian yang dikatakan oleh ashab kami, ulama-ulama Khurasan. Juga mereka ulama-ulama Khurasan mengatakan wa yajuzu ayaqula inda ruku bidabati
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Demikian pula boleh orang yang sedang junub atau wanita yang sedang haid mengucapkan kalimat subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kalimat terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 13. Itu ayat Quran. Tapi dia mengucapkan itu bukan bermaksud tilawah, tapi maksudnya membaca doa ketika hendak naik kendaraan. Jadi doa ketika hendak naik kendaraan itu adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bacaan itu terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 13. Jika dia tidak bermaksud tilawah Quran dengan ucapannya itu, tapi semata-mata membaca doa ketika hendak naik kendaraan, maka walaupun ia sedang haid atau sedang junub, hukumnya boleh. Wa inda du'ai, demikian pula ketika ia berdoa dengan doa yang berasal dari ayat-ayat Quran. Misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Dia mengucapkan kalimat itu padahal itu adalah ayat Quran, tapi dia tidak bermaksud tilawah Quran, tapi bermaksud berdoa. Niatnya berdoa bukan membaca Quran. Maka bagi orang yang sedang junub atau haid membaca doa ini walaupun itu ayat Quran, doanya itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Qala Imamul Haramain, berkata Imam Al-Haramain, idza qala al-junubu bismillah walhamdulillah. Ini sudah waktu kemarin. Kata Imam Al-Haramain, apabila orang yang sedang junub atau haid mengucapkan bismillah dan alhamdulillah, jika mereka mengucapkan kalimat bismillah dan alhamdulillah itu bermaksud untuk membaca Quran, maka dia dianggap telah melakukan sesuatu yang durhaka. Dianggap telah melakukan perbuatan durhaka jika bermaksud membaca Quran. Tetapi jika tidak bermaksud membaca Quran tapi hanya sekedar untuk zikir atau tidak bermaksud lain, maka dia dianggap tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Misalnya dia mengucapkan bismillah ketika hendak melakukan suatu pekerjaan, kan disunahkan ketika hendak melakukan suatu pekerjaan membaca bismillah, pekerjaan yang baik, dan menyudahinya, mengakhirinya dengan alhamdulillah. Jika dia mengucapkan bismillah dan alhamdulillahnya hanya karena mengikuti sunnah untuk bismillah di awal pekerjaan dan alhamdulillah selesai pekerjaan, maka hukumnya boleh. Yang dianggap aso atau maksiat atau durhaka itu ketika dia bermaksud tilawah Quran. Wa yajuzu lahum qira'atu ma nusikhat tilawatuhu. Demikian pula boleh bagi orang yang sedang junub dan wanita yang sedang haid membaca ayat-ayat Quran yang sudah dinasakh, yang sudah dihapus sehingga tidak lagi tercantum di dalam mushaf Al-Quran. Ayat itu ada ayat-ayat yang mansukh itu dinasakh, dihapus. Ayat itu memang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi melalui malaikat Jibril. Awalnya dulu dibaca, tapi kemudian setelah menurunkan ayat berikutnya yang menyatakan penghapusan ayat tersebut, maka ayat itu tidak berlaku lagi, baik bacaannya ataupun hukumnya. Ada yang tidak berlaku itu bacaannya, ada yang tidak berlaku hukumnya walaupun ayatnya tetap ada di dalam Quran. Itu namanya ayatul mansuhah, ayat-ayat mansukh, ayat-ayat yang dinasakh. Maka membaca ayat-ayat yang dinasakh pembacaannya, ini dinasakh pembacaannya bukan dinasakh hukumnya, maka itu boleh ya. Seperti ayat asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Ini ayat Quran yang berkaitan dengan
orang tua laki-laki atau perempuan yang udah lanjut usia, jika mereka berdua berzina, maka hendaklah mereka dirajam. Ayat ini awalnya ada, tapi kemudian dinasakh oleh ayat yang berikutnya, azani atau azani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Makanya ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu tidak akan kita lihat di dalam mushaf Al-Qur'an karena memang sudah dinasakh. Idza lam yajidil junubu, fasal idza lam yajidil junubu awil haidu ma'an tayammama. Apabila orang yang sedang junub atau wanita yang haid itu tidak mendapatkan air untuk mandi mensucikan diri dari hadas besarnya, maka dia bertayamum. Untuk menghilangkan hadas besarnya itu bertayamum. Antara cara tayamum wudu dengan cara tayamum mandi itu sama caranya, tidak beda. Yang membedakan niatnya saja. Tidak kalau tayamum dari hadas kecil, misalnya kan mengusap wajah dengan debu sama mengusap dua tangan. Sugan ari tayamum junub mah berguling-guling di atas pasir, tidak. Sama aja caranya, sama mengusap wajah sama mengusap tangan dua. Hanya yang membedakan itu niatnya saja, caranya sama. Kan pernah kejadian di zaman Rasulullah, tayamum, pengantin baru tayamum berguling-guling di atas pasir, akhirnya kena denda kan. Itu ceritanya panjang. Wa yubahu lahul qiraah wa shalah wa ghairihima wa ghairuhuma. Kalau sudah bertayamum wanita yang haid dan orang yang junub itu, maka boleh baginya melakukan sholat dan yang lainnya, termasuk membaca Al-Quran. Fa in ahdatsa haramat alaihi sholatu walam tahrumil qiraah wal julusu fil masjidi wa ghairihima mimma la yahrumu alal muhditsi. Apabila sesudah bertayamum, sudah sholat, ya sudah bisa sholat karena udah tayamum, lalu berhadas, lalu buang air kecil atau kentut misalnya, maka haram baginya sholat karena dia berhadas kecil. Kalau sholat kan wajib hilang hadas kecilnya. Jadi kalau dia mau sholat, maka dia bertayamum lagi, tapi tayamum pengganti wudhu. Kalau tayamum pengganti mandinya kan udah tadi. Haram baginya sholat, tetapi tidak haram membaca Quran dan juga duduk dalam masjid dan yang lainnya, seperti yang tidak diharamkan bagi orang yang berhadas kecil ketika dia sudah mandi terlebih dahulu menghilangkan hadas besarnya. Kalau haid junub hilang hadas besarnya itu dengan mandi, kan dengan mandi. Setelah mandi boleh sholat, boleh baca Quran. Setelah sholat rek baca Quran hitut, berarti dia berhadas kecil, hadas besarnya udah nggak dihitung kan, udah mandi. Maka ketika dia hendak sholat lagi wajib wudhu karena mandinya tadi sudah. Tapi kalau mau membaca Quran mah teu wajib wudhu. Kalau mau baca Quran mah teu wajib wudhu karena dia dianggapnya muhdis, dan tadi sudah dikatakan kalau orang yang muhdis, orang yang berhadas kecil boleh membaca Quran walaupun tidak berwudhu. Demikian pula orang junub, wanita haid berhadas besar nih, rek mandi teu aya cai, maka tayamum untuk menghilangkan hadas besarnya. Setelah dia tayamum boleh sholat nggak? Boleh sholat. Setelah tayamum boleh sholat. Rek maca Quran atau sholat rek maca Quran hitut, maka dia bertayamum lagi, tapi bukan bertayamum untuk menghilangkan hadas besar, bertayamum lagi kalau baca Quran untuk baca Quran, seperti tayamumnya dia untuk mengganti wudhu ketika akan baca Quran. Tapi tidak wajib karena membaca Quran boleh walaupun dia berhadas kecil. Tapi kalau dia orang yang tadi sudah tayamum menghilangkan hadas besar,
dia mau sholat lagi, misalnya mau sholat sunnah ataupun mau sholat yang berikutnya, sholat wajib yang berikutnya, dia wajib bertayamum lagi. Jadi tayamum hanya bisa berlaku untuk satu kali sholat fardu. Tayamum hanya bisa berlaku untuk satu kali sholat fardu. Kalau mau sholat fardu yang berikutnya itu bertayamum lagi. Bertayamum lagi. Tapi kalau tilawah Quran, kalau dia sudah bertayamum dari hadas besar, itu boleh walaupun tidak tayamum lagi. Tetapi kalau bertayamum lagi itu dianjurkan. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi kesimpulannya, hadas besarnya hilang dengan mandi atau tayamum. Kalau dia berhadas lagi itu dianggap hadas kecil. Dianggapnya hadas kecil. Baik, kita lanjutkan kepada pelajaran yang berikutnya. Yaitu tentang boleh membaca Al-Quran dengan qiraat sab'ah. Tetapi sebelum kepada tentang bolehnya membaca Quran dengan qiraat sab'ah, kita ke pasal sebelumnya, yaitu tidak boleh membaca Quran dengan bahasa ajam. Bahasa ajam teh bahasa non Arab. Itu ajam namanya. Kita ini termasuk orang ajam nih. Selain orang Arab itu masuknya ajam, orang ajam. Sawaun ahsanal arabiyati aw lam yuhsinha. Sama ada dia itu pandai bahasa Arab atau tidak pandai bahasa Arab. Membaca Qurannya kuring marek maca Quran pek teh ternyata macanya terjemahna. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Katakanlah Allah itu esa. Nah, tapi dia ngomongnya saya mau baca Quran. Nah, itu tidak termasuk baca Quran. Kalau dia membacanya dengan bahasa ajam, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Apalagi kalau dalam sholat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, lam tasihha sholatuhu, tidak sah sholatnya. Fatihan ada teu bisa bahasa Arab, geus saya ganti ku terjemahna di sholat teh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setelah takbir tehnya Allahu Akbar, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah yang penguasa seluruh alam. Nah, terus sampai selesai. Maka dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah salatnya. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Ahmad, Daud Zahiri, Abu Bakar bin Munzir, mazhab Munziri itu juga mengatakan tidak sah salatnya membaca Quran dengan bahasa ajam. Baik dia itu pandai bahasa Arab ataupun tidak pandai bahasa Arab. Kumaha lamun teu bisa Fatihah da kakarak masuk Islam. Kalau dalam mazhab Syafi'i diganti dengan ucapan tasbih Fatihahnya. Subhanallah. Das tasbih memeren bisa pendek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau belum bisa membaca Fatihah, teu kudu diganti ku terjemahna. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, ini mazhab Hanafi. Yajuzu dzalika wa tasihu bihi sholatu. Bagi orang yang seperti itu boleh. Maksudnya boleh membaca Quran dengan bahasa ajam dan sah sholatnya. Kalau dalam mazhab Hanafi boleh membaca Qurannya dengan bahasa ajam dan sah sholatnya. Wa qala Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. Yajuzu liman lam yuhsinil arabiyata wa la yajuzu liman yuhsinha. Boleh bagi orang yang tidak pandai bahasa Arab, tapi tidak boleh bagi yang pandai bahasa Arab. Itu kata muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu bernama Imam Abu Yusuf.
Kalau di kita mengikuti kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, Imam Ahmad, bahwa tidak sah sholat dengan membaca Al-Quran ajam, bukan bahasa Arab. Jadi lamun teu bisa mah tong diganti ku terjemahna gitu. Yang berikutnya wa tajuzu qiraatul Qur'ani bil qiraatis sab'i al mujamma'i alaiha. Dan boleh membaca Al-Quran dengan qiraat sab'ah yang disepakati oleh para ulama tentang 7 bacaan Quran. Jadi para ulama sepakat ada 7 imam qiraah yang kita pakai. Sebetulnya imam qiraah itu banyak. Cuman yang 7 orang ini yang sudah disepakati kealimannya, kezuhudannya, ketakwaannya, usianya panjang, yang 7 orang ini. Kesabitannya, sabit, kedhabitannya itu dalam istilah-istilah ulumul Quran itu. Dhabit, sabit. Kemudian hafalannya kuat. Kemudian akhlaknya bagus. Nah, ini yang 7 orang ini yang sudah disepakati. Siapa sih imam yang 7 orang ini? Imam-imam qiraat sab'ah ini pertama adalah Imam Nafi' bin Abdurrahman. Yang kedua Imam Abdullah ibnu Katsir, yang sudah kita sebut dengan Ibnu Katsir ya. Kemudian yang ketiga Imam Abu Amr Zaban bin A'lal Basri. Kemudian yang keempat Imam Abdullah bin Amir Asyami. Yang kelima Imam Asim bin Abi Najud Al-Kufi. Yang keenam Imam Hamzah bin Az-Zayyad. Yang ketujuh Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai. Yang kita pakai itu, yang biasa kita pakai membaca Quran itu qiraatnya Imam Hafiz, perawi daripada Imam Asim bin Abi Najud Al-Kufi. Nah, keturunannya ke sini adalah Imam Hafiz. Nah, kita semoga menyebutnya qiraat Hafiz. Nah, kalau qiraat yang lain seperti Imam Nafi' itu perawinya Imam Qalun dan Imam Waras, sehingga kita suka menyebutnya qiraat Waras. Nah, qiraat Waras itu ujungnya kepada Imam Nafi bin Abdurrahman. Itu aja yang kita kenal kalau di Indonesia. Merujuknya itu kepada Imam Asim, yang mana Imam Asim ini punya murid namanya Syu'bah punya murid namanya Hafiz, sehingga kita sering mengenalnya dengan qiraat Hafiz, qiraat Imam Hafiz. Yang biasa kita baca itu namanya qiraat Imam Hafiz. Apa sih perbedaannya? Ada beberapa perbedaan di antara 7 imam ini dalam pembacaan Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ya. Dalam surah Al-Fatihah Bismillah tidak ada beda. Alhamdulillahirabbil alamin tidak berbeda di antara yang 7 ini. Yang berbeda dalam ayat Maliki Yaumiddin. Yang biasa kita baca maknya dipanjangin enggak? Panjang. Maliki Yaumiddin itu qiraatnya Imam Asim. Yang kesininya Imam Hafiz yang kita kenal. Tapi kalau ada selain Imam Asim dan Imam Al-Kisai, itu Maliki Yaumiddinnya dibaca Maliki Yaumiddin, tidak dibaca panjang maknya. Seperti kita membaca Malikin Nas. Malikin Nas tidak dibaca panjang kan maknya. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Nah, selain Imam Asim dan Imam Kisai itu membaca Maliki Yaumiddin, baca pendek maknya. Maliki Yaumiddin. Jadi kalau bapak-bapak dengar ada orang imamnya itu membaca maknya tidak dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Lamun orang can apal mah tong disalahkeun. Cenah eta teu dipanjangkeun. Berarti dia sudah belajar Imam Al-Kisai. Belajar imam-imam yang lain qiraatnya. Jadi jangan disalahin kalau kita belum tahu, kecuali kalau kita tanya, tadi baca maknya
tadi panjangkeun. Oh iya, saya lupa. Oh berarti sama lupa. Oh iya, saya membacanya qiraat selain Imam Asim. Berarti kita dapat ilmu tuh dari dia. Di maca maknya teh mun selain Imam Asim dan Imam Kisai mah dipendekkeun maknya seperti baca Malikin Nas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin tadi panjangkeun makna. Eta bedana teh. Yang kedua, ketika mewasolkan lafaz Ar-Rahmanir Rahim dengan Malik Yaumiddin kalau diwasolkan, kalau kita biasa baca Ar-Rahmanir Rahim Malik kan ma Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Nah, kalau imam yang lain itu dibacanya dengan idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Tuh dibacanya gitu. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin, tidak mima, tidak. Itu kalau imam yang lain. Namanya idgham kabir, sama hukumnya dengan mad lazim mustaqol kalimi. Waladdallin panjangnya segitu. Maka kalau kita dengar ada orang yang membaca Ar-Rahmanir Rahim Malik, oh dia udah belajar selain daripada Imam Asim dan Imam Kisai gitu. Tidak perlu kita salahkan. Berikutnya di dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita membacanya dengan tafkhim. Ihdinas siratal mustaqim. Shad kan? Tapi kalau Imam Qanbul itu yang mengacu kepada Imam Ibnu Katsir membaca shadnya itu dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas seperti baca sin, tidak membaca shad. Nah, itu di antara perbedaan. Dalam Al-Fatihah saja sudah ada perbedaan. Begitu juga dalam ayat lain. Kadang-kadang ada yang membaca alaihimnya bukan alaihim tapi alaihum. Ada yang membaca alaihum, ada alaikumnya bukan alaikum tapi alaikumu. Nah, itu berarti itu pendapatnya imam yang lain. Tapi masih termasuk yang qiraat sab'ah. Termasuk yang qiraat sab'ah itu boleh. Nah, sekarang yang jadi masalah, gimana kalau kita membaca Qur'annya itu dioplos? Dioplosnya gimana? Dalam membaca beberapa ayat dengan menggunakan 7 imam tadi, bacaan 7 imam. Maka itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Selagi ayat yang kita baca antara satu ayat dengan ayat berikutnya, kalau kita membacanya dengan perbedaan imam tadi, tidak ada kaitan, ayatnya itu tidak ada hubungan. Karena ayat satu dengan ayat berikutnya biasanya ada yang masih berkaitan. Misalnya kalau ayat tentang menceritakan Nabi Musa atau ayat hukum. Nah, kalau ayat itu masih berkaitan, itu tidak boleh dibaca dengan 2 versi, apalagi lebih. Jadi kalau kita membacanya qiraat hafaz aja kalau ayatnya masih berkaitan. Tapi kalau ayatnya sudah putus, tidak berkaitan, itu boleh ayat berikutnya dibaca dengan qiraat yang lain. Misalnya membaca Ar-Rahmanir Rahimnya atau Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim qiraat hafaz, kemudian membaca Maliki Yaumiddinnya dengan qiraat waras, itu boleh karena ayatnya tidak berhubungan. Nah, membaca dalam satu surat saja boleh kalau ayatnya tidak berkaitan. Boleh dengan membaca berbeda-beda imam bacaan. Apalagi membaca satu surat, baca kulhu dengan qiraat Imam Hafiz, baca qul a'udzu falaq dengan qiraat Imam Waras, itu sangat boleh. Nah, baca dalam satu surat aja boleh, apalagi berbeda surat. Nah, itu sekitar tentang membaca Quran dengan 7 bacaan atau 7 imam. Kenapa sih ada istilah qiraat sab'ah? Ada yang mengatakan dikatakan qiraat sab'ah itu mengacu kepada sabda baginda Nabi ketika Nabi itu pernah satu kali berkata kepada Jibril. Kata baginda Nabi, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab,
Suatu ketika baginda Rasul bertemu dengan Jibril. Lalu baginda Rasul bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku ini kan Rasul yang diutus bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi aku juga diutus kepada orang-orang yang selain orang Arab. Aku juga diutus kepada orang-orang yang ummi, orang ummi, kaum yang ummi, orang yang tidak pandai baca tulis. Di antaranya umatku itu ada yang ajuz, orang yang lemah, orang yang bodoh. Asyaikhul kabir, orang yang udah lanjut usia, anak kecil, perempuan, laki-laki, dan ada juga orang yang tidak bisa membaca satu tulisan pun," kata baginda Nabi kepada Jibril. Jadi seolah-olah baginda Nabi keberatan kalau Quran hanya diturunkan satu dialek saja. Lalu Jibril berkata kepada beliau, "Ya Muhammad, innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin." Wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan atau atas 7 huruf. Maksudnya itu 7 bacaan. 7 bacaan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Oleh karena itulah ada yang mengatakan kenapa ahli atau imam qiraat itu 7, karena sesuai dengan sabda Nabi ada 7 bacaan Al-Quran. Ada juga yang mengatakan itu mah kebetulan aja 7 yang terseleksi. Kalau yang lainnya memang ahli baca Quran juga, cuman tidak terseleksi. Siapa yang menyeleksi ini adalah para ulama ahli Quran juga menyeleksi. Sebetulnya ada yang mengatakan ada 10 imam, ada yang mengatakan 8 imam. Artinya acuan kepada 7 dialek itu ada yang mengatakan tidak tepat, tapi yang tepat adalah karena 7 imam itulah orang yang sudah memiliki kualifikasi kemampuannya tadi, kezuhudannya, ketakwaannya, bukan hanya bacaan yang dilihat, tapi kezuhudannya, ketakwaannya, kewaraannya, akhlak itu. Maka 7 inilah yang dipilih, dan ini yang masyhur di kita. Kalau di kita ini di Indonesia yang pertama kali memasyhurkan qiraah sab'ah, imam sab'ah ini adalah Romo Munawir yang menyusun tafsir Al-Munawir itu. Tafsir Al-Munawir, apa bukan tafsir? Qomus Al-Munawir. Qomus Al-Munawir di pesantren. Lalu kesininya dimasyhurkan, dipopulerkan oleh muridnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu kita sudah pukul 5:30. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini sampai kepada bolehnya membaca Al-Quran dengan berpacu kepada 7 imam qiraat atau yang kita kenal dengan qiraat sab'ah ya. Mungkin lebih detailnya tentang qiraat sab'ah ini itu pelajarannya pelajaran orang yang ngajar tahsin Quran. Di sini hanya mempelajari adab-adab saja. Itu hanya sedikit pengetahuan tentang qiraat sab'ah. Detailnya mungkin sama Ustadz Azhar atau sama yang lain yang mengajarkan tahsin Quran ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan yang keliru itu dari kebodohan saya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Ya, mangga. Apakah itu diperkenankan dalam Jawa atau Sunda atau menyalahi aturan tadi ya? Kalau langgam ya itu bukan bahasa kan, kalau langgam itu bukan bahasa. Kalau yang pendapat yang yang kita pegang, termasuk yang saya pegang, itu pendapat yang tidak membolehkan. Artinya karena ada hadis, walaupun itu hadisnya tidak begitu kuat, yang melarang membaca Al-Quran dengan nada selain nada Arab. Maka saya berpegang kepada itu. Tapi kemungkinan ada orang lain yang lebih longgar itu, yang membolehkan. Cuman saya nggak tahu alasannya kalau yang membolehkan itu apa. Tapi kalau saya sendiri berpendapat tidak boleh. Nanti kalau begitu Quran banyak dilakukan dengan berbagai macam lagu nanti.
Bisa-bisa nanti ujung-ujungnya ke lagu dangdut dan sebagainya. Jadi kita mah ikuti langgam Arab aja yang ada tausikhnya, yang ada alurnya, seperti bayati, bayati, kemudian nahawan. Nah, itu yang ada alurnya itu. Kemudian sikah itu, ros, nah itu langgam Arab namanya itu langgam Arab. Nanti kalau dengan logat Jawa, langgam Jawa, nanti orang Sunda bacanya dengan langgam Sunda. Orang Batak bacanya dengan langgam Batak. Orang Sulawesi bacanya dengan langgam Sulawesi. Nanti Al-Qur'an itu jadi tepuguh gitu, jadi tepuguh. Ya itu saja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On the way. Kamari udah ngomong saya. Jadi gini, saya kan nungguin kabar, Pak Ustadz nggak ada kabar ya. Nggak ada kabar tuh bukan